butuhnya kita sendiri agar kita ini lebih baik. Harus pandai-pandailah membuka pikiran kalian atas apa yang Sulit, kehidupannya sulit, Bapak bertani tidak pernah berani. dan apabila dia meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah. Diceritakan dari sahabat Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, telah datang seorang Arabi atau seorang Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya kepada Rasulullah. Seorang Badui itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mal mujibatan?" Apa, wahai Rasul, apa yang menyebabkan, apa yang bisa menjadi sebab orang itu masuk surga dan masuk neraka? Mal mujibatan, apa yang bisa menjadi sebab orang itu masuk surga atau masuk neraka? Kemudian Rasulullah menjawab, "Man mata la yusyriku billah." Barang siapa yang matinya atau meninggalnya tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Apabila dia meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia menjadi ahli surga atau masuk surga. Wa man mata yusyriku billah, wa man mata yusyriku bihi syai'an, dan apabila dia meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah atau tidak beriman kepada Allah, dakhalan nar, masuk neraka. Siapa yang menyekutukan Allah ketika meninggal, dia masuk neraka. Di sini Rasulullah mengajarkan kepada umatnya bahwasanya Allah niku sangatlah maha pengampun. Allah niku maha welas asih. Kasih sayangnya Allah niku sangat luar biasa, begitu luas untuk semua makhluknya, lebih khusus untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya nang mriki, man mata la yusyriku billah, sapa sing meninggal gak nyekutokne pangeran, meninggal gak menduakan Allah, wis masuk surga. Mboten disebut nih awakmu kudu ngibadah iki gak usah berpikir bahwasanya beribadah kepada Allah niki harus yang piye. Selain bersemangat niku, tetapi mboten terus kita berlebihan dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah nggih awapi. Tapi kalau kita tidak mampu, percuma kalau kita bisa bersemangat berlebihannya hanya sekali dua kali. Lebih baik biasa-biasa tapi istiqomah. Napa meneh kok sampeyan jenengan kabeh wis gak biasa ke jam 2:30 tangi sampai jam 09:00 bengi kegiatane. Luar biasa nih wis dadi ahli surga kabeh. Amin. Mboten. Yang penting bagaimana caranya setiap apa yang kita lakukan selalu berusaha melatih untuk menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wong sing ngibadahi biasa-biasa wae ning pangeran, sing penting yakin karo pangeran, ngiman karo pangeran, wayah salat ya salat, gak usah salat sunnah. 5 waktu dijaga, wayah poso Ramadan ya poso, wayah zakat ya zakat, wayah duwe dhuwit ya haji, gak duwe dhuwit ya gak haji. Mboten tok wis dadi ahli surga, masuk surga. Bagaimana sing kados jenengan sedanten, keluarga jenengan sing bersemangat mencarikan nafkah untuk jenengan, untuk belajarnya jenengan.
bagaimana jenengan di sini kegiatan dari malam sampai tidak hanya kewajiban-kewajiban Allah, tetapi sunnah-sunnahnya Allah, sunnah-sunnahnya Rasulullah, semuanya dikerjakan, gak kurang-kurang. Makanya nek kula wau dalu sudah dibahas bahwasanya setiap santri niku harus mempunyai rasa syukur yang besar, karena Allah sangatlah maha pengasih kepada kita. Kita diberi kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik, diberi kesempatan untuk selalu bisa mendekatkan diri kepada Allah, diberi kesempatan ketika kita berbuat dosa, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Krono awak dhewe gawe dosa terus awak dhewe iso istighfar, niku wis termasuk nikmat sing luar biasa. Bagaimana kaum-kaum sebelumnya Rasulullah ketika hatinya sudah ditutup dan tidak bisa mempercayai Allah, Allah lek kadung wis murka, siapa yang bisa menolong kita? Bahkan ilmu yang kita pelajari, pemimpin kita, orang tua kita, guru kita, lek wis Allah sing dawuh, gak ono sing iso nyelametke. Muga-muga kita semua orang yang dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mangkane temriki Rasulullah menjelaskan bahwasanya ibadah itu sakjane gak kudu nemen-nemen. Tapi diling-iling lek sampean ibadah biasa-biasa ya oleh sakmono. Hasil itu selalu menentukan dari apa yang sampean kerjakan. Sampean kerjakannya sakmono ya oleh sakmono. Sampean ngerjakne sitok oleh gur 10. Sampean ngerjakne loro oleh gur 20. Ketika itu kebaikan. Allah niku sangat luar biasa, maha pengasihnya sangat-sangat luar biasa. Napa salah siji sing paling nyata? Banyak sekali bahwasanya, dan sampean juga pasti mengetahui bahwasanya setiap satu kebaikan itu dibalas 10, dan setiap satu dosa dicatat 1 dosa. Ngono kuwi wis tondo kasih pangeran kita semua. Wa man mata yusyrik billahi syai'an dakhalan nar. Dan siapa yang menyekutukan Allah, gak iman kepada Allah, bakal mlebu neraka. Bakal mlebu neraka. Bagaimana sampean kita sekarang melihat keadaan di luar. Keadaan di luar. Orang-orang atau mereka-mereka yang seumuran dengan kita. Mereka-mereka yang sepantaran dengan kita, tetapi mereka tidak mengenal Allah, jauh dengan Allah. Ngono kuwi sampean kudu bisa belajar. Ketika sampean wangsul liburan, delok ngono kae, delok arek nom-noman saiki mabuk ning pinggir dalan. Apa kita harus benci kepada mereka? Ya enggak. Jangan pernah membenci orang yang jauh dari Allah. Semakin engkau membenci, semakin kita membenci orang yang jauh kepada Allah, semakin dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mangkano jenengan iku dipondokne ben jenengan niku engko mulih teko pondok iso dadi wong manfaat kabeh. Ngoten. Wong-wong sing adoh karo pangeran dijak ben iso cedhek karo pangeran. Seperti niku, jangan pernah membenci orang yang buruk atau orang yang jauh dengan Allah. Bencilah kesalahannya, jangan membenci orangnya. Nek sampean duwe borok, ngerti borok amen, luka. Sampean gadah luka, wis gudiken lah. Penyakitnya santri gudik. Nek sampean duwe gudik, iku sing mbok tugel tangane apa diilangi penyakite? Dihilangi penyakitnya, menghilangkan penyakitnya, bukan menugel tangannya, bukan memotong tangannya. Mergo gudikan wegel karo tanganku ditugel, gak mungkin. Emang gak kepada orang pun juga seperti itu. Pasti sampean kalau mempunyai sakit diobati, ya dihilangkan penyakitnya, tetap mencintai tangannya, eman-eman neng tangane. Kepada orang lain juga seperti itu, harus mempunyai sifat yang
legowo, mempunyai sifat yang besar hati. Jangan pernah membenci orang lain seburuk apapun. Ketika jenengan membenci orang yang buruk, berarti jenengan lebih buruk. Kenapa kok kita itu lebih buruk ketika kita membenci orang lain? Karena ketika kita membenci orang lain karena orang lain itu buruk, berarti di dalam hati kita mempunyai perasaan bahwasanya kita itu lebih baik daripada orang yang kita benci. Dan Allah juga mengatakan, Rasulullah pun juga mengatakan bahwasanya orang yang merasa lebih baik daripada orang lain, maka sesungguhnya di sisi Allah merekalah orang yang paling hina. Maka jangan pernah membenci orang lain. Nek enek wong sing akeh dosane, enek wong sing jauh dari Allah, dekatkan kepada Allah, dekatkan. Jangan justru membuat mereka malah menjauh. Didekatkan kepada Allah. Terus kita bimbing bagaimana caranya bisa kembali di jalan yang benar, mengikuti ajaran-ajaran Allah, mentaati peraturan Allah, dan sedikit demi sedikit meninggalkan larangan-larangan Allah. Ngoten. Mergo wis awak dhewe iku iso peduli terhadap orang lain, gak usah minta dihargai, kita pun akan selalu dihargai dimanapun kita berada. Kok kita itu bisa peduli terhadap orang lain, jangan minta dihargai. Lillahi ta'ala, mesti dihargai dimanapun tempatnya. Maka harus bisa mengajak orang lain itu dalam kebaikan. Wong-wong sing elek ojo dipegeli wonge, pegelono eleke, diilangi eleke, ojo dipateni wonge, sing mateni ben pangeran wae, ngono lho. Jadi yang mriki sangat sederhana. Jadi umat Kanjeng Nabi ini luar biasa, tapi nggih banyak sekali dari kita yang belum bisa bersyukur menjadi umatnya Rasulullah, meninggalkan jamaah, meninggalkan salat, meninggalkan puasa, meninggalkan kewajiban-kewajiban dari Allah. Padahal wis gampang. Bagaimana kita melihat sejarah para umat Nabi sebelum Rasulullah, sing salate lebih dari 100 rakaat dalam satu hari, salate lebih dari 50 rakaat dalam satu hari, posone. Iya gitu. Moga-moga kita semua selalu dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga menerangkan bahwasanya ketika kita memiliki tengah hadis niki, Rasulullah menjelaskan bahwasanya setiap kita banyak dosa, jangan pernah kita itu minder dengan dosa kita. Kita harus selalu berusaha mengejar dan tetap berada di jalannya Allah. Nek dawe Habib Umar niku, jangan pernah bosan untuk bertaubat. Jangan pernah bosan untuk bertaubat meskipun kamu mengulangi kesalahanmu berkali-kali dalam setiap hari. Saiki gawe dosa iki, tobat, astagfirullah, njaluk sepuro, nglakoni maneh, astagfirullah. Tapi aja terus diniati ngono kuwi. Gak apa-apa wis pokoke angger nglakoni dosa terus tobat. Dilalah pas sampean sik niat dosa tok moro-moro dipateni karo pangeran. Wis gak sida gak iso tobat sampean, tabot sidone. Maka kudu ngati-ngati. Dawe pangeran yo warahmati wasi'at kullasyai. Kasih sayangku kepada makhlukku, khususnya kepada umatnya Rasulullah itu wasi'at kullasyai, meliputi segala sesuatu. Kasih sayangku itu sangat luas dan meliputi segala-galanya. Jangan pernah minder. Sebesar apapun dosa kita, lebih besar kasih sayang Allah untuk kita semuanya. Maka terus memohon kepada Allah, memohon untuk orang tua kita, memohon untuk guru-guru kita, memohon untuk diri kita. Teng hadis sing ndek wingi, barang siapa yang pandai mendoakan orang lain, doa yang dipanjatkan untuk orang lain akan
kita dapatkan juga. Barang siapa yang pandai mengutamakan kepentingan orang lain, maka Allah akan mengutamakan kepentingan kita. Muka-muka barokah dalam Al-Fatihah.